run out of cash. Saya ketika di 2015 itu kehabisan cash. Ini artinya kehabisan cash, ya, kehabisan cash. Saya ketika jatuh kemudian memberanikan diri. Langkah pertama, saya benerin perbaikan diri saya dulu. Oh ternyata saya salah. Saya harus mengakui itu, obat. Ya minta ampun lah. Saya nggak mau ulangi riba lagi. Itu satu. Kedua, langkah yang kedua adalah dengan pasangan. Harus saling menyadari, harus sama-sama. Dengan belum berpasangan, cari pasangan dulu. Harus dicari. Kasihan pasangannya nanti. Baru menikah langsung menagih hutang. Oh enggak kan ya Mas ya? Enggak ya? Enggak. Nah itu dengan pasangan. Akhirnya saya apa? Saya ngomong sama istri, minta maaf gitu. Satu kata kunci adalah kata kunci ajaib, maaf saya salah gitu. Itu sudah dulu gitu ya. Jadi istri saya sejak awal saya bisnis di 2010 mulai setelah ketika menikah itu saya nggak boleh pakai kartu kredit, tapi saya langgar. Kartu kreditnya saya pakai, saya gesek, saya gestun, saya goreng. Ada yang paham nggak ini? Hah? Oh ini ketawa keras berarti pelaku biasanya. Nah itu pakai kartu kredit. Nah akhirnya ketika saya kehabisan cash, saya menghitung utang saya itu kurang lebih tadi 2,5 miliar. Cicilannya 35 juta per bulan. Ini cicilan belum biaya hidup saya. Kemudian di bulan Januari saya menghitung bisnis saya itu hanya profit 7 juta. Nah 7 juta. Saya baru menyadari, oh ternyata selama ini itu harusnya saya membayar angsuran ini harus dari profit. Tapi selama ini enggak. Saya itu pokoknya ketika cashnya tadi kurang, biasanya FCE, pengajuan lagi. Apa namanya? Apply. Top up. Ya. Apalagi? Perpanjang atau take over. Atau apalagi ini sekolah BKB-nya sekolah. Ini kan bahasa Inggris semua, ini school. Saya tambahin terus, oh ternyata ini kan selisihnya lumayan banyak, 28 juta. Ternyata selama ini saya itu melakukan financing terus untuk menutup bayar angsuran ini. Akhirnya ini adalah bom waktu, hanya nunggu waktu saja. Akhirnya kehabisan cash. Uang keluarga buat ngangsur terus. Uang keluarga harus terus ke sini. Karena apa? Saya memprioritaskan ke sini. Tadi perlu checking dulu. 7 juta. Februari sama, kurang lebih 8 juta. Maret 10 juta. Nggak cukup teman. Akhirnya apa yang dilakukan? FCE terus, kemudian habis. Yang diajarkan kita adalah simplicity. Setelah itu baru memahami, oh itu semurah mungkin ya, semurah-murahnya. Akhirnya apa? Yang sering saya sampaikan di teman-teman IBF Jawa Timur itu, saya tiap hari itu kalau malam makannya tahu tek ya. Tahu tek itu tahu telur gitu, sama lontong di sini. Saya rumah masih kontrak dulu, maka tahu itu 4.000 satu bungkus. Kalau pakai telur jadinya 6.000. Saya makan berdua, romantis enggak? Romantis terpaksa. Kalau romantis ya ke mana gitu, restoran yang di puncak atau gimana. Ya itu terpaksa. Akhirnya makan gitu terus. Hampir tiap malam. Terus siangnya saya hanya pagi itu masak nasi, makanya baru makan brunch ya, breakfast and lunch. Brunch.
Jadi makan agak setengah siang gitu lah. Itu beli ayam crispy, ya, ayam crispy yang dada kan besar, dimakan berdua gitu. Itu terus simplicity sampai segitunya ya. Ya kemana-mana naik motor. Waktu itu mobil Avanzanya masih disewain, ya, disewain. Kembali ya nggak worth it dengan perbaikannya, macam-macam lah. Nah gitu, simplicity. Akhirnya Pak Ibu 28 juta. Ini nggak bisa nutupin. Akhirnya pilihannya gini. Good debt. Bedakan antara good debt sama bad debt. Ini saya jelaskan secara teknikal maksudnya saya, bagaimana caranya tumbuh kembali bangkit lagi. KPR itu masuk mana? Kenapa bad debt? Karena dia liabilitas, nggak menghasilkan. Bisa aja dia menghasilkan tapi nggak bisa untuk KPR-nya. Tadi ya, sewanya tadi ya. Terus saya punya kartu kredit masuk mana? Kartu kredit. Terus saya punya KTA masuk mana? Kredit tanpa angsuran, tanpa agunan maksudnya mas. KTA masuk mana? Terus saya punya apa lagi ya? Hutang leasing waktu itu masih konten yang saya ambil. Debt di sini, leasing. Ini. Terus apa lagi ya hubungan saya? Sudah, tidak ada. Nah kemudian dari sini Pak, yang namanya good debt tadi kan harusnya syar'i sama dia bisa membayar dirinya sendiri. Nah sebenarnya yang mobil pickup itu masuk sini, tapi dia setengah, ya karena dia cuma nggak syar'i gitu saja. Jadi akhirnya saya masukkan ke sini. Oh ya udah kita pertahankan, karena dia bisa menghasilkan dirinya sendiri dari uangnya. Kemudian rumah KPR, ini rumahnya gimana? Dijual nggak? Saya kan kita tanyakan orang tua dulu. Jadi kuncinya gini Pak, ketika kita ada masalah, kuncinya adalah rembukan dengan pasangan. Jangan diputusin sendiri. Kalau diputusin sendiri, rawat. Ada komunitas lain, itu stop riba, jual semuanya. Nah, padahal ya rumahnya sendiri, rumah orang tuanya yang dijual, gimana? Rumahnya tetangganya masa dijual? Akhirnya sama pasangannya nggak diajak rembuk, akhirnya bisa cerai. Gitu. Jangan sampai. Nah di hidup itu membangun semuanya, membangun keluarga, pertahankan keluarga. Jadi rembukan sama istri. Ini saya rembukan sama istri. Ini akhirnya kita pertahankan, kita bayar. Terus yang lain gimana? Ya konsekuensinya, kuncinya adalah saya hanya membayar ini, membayar angsuran 35 juta ini harus dari profit. Kalau nggak cukup gimana? Ya berarti nggak dibayar dulu. Ya. Prinsipnya hutang tetap harus dibayar. Ibu mengajarkan hutang dibayar. Hanya tinggal nunggu waktu gitu saja. Akhirnya kan KPR ini tanya ortu jangan dijual, mertua jangan dijual, nenek jangan dijual. Oke, kita pertahankan. Terus yang lainnya apa? Ini enggak dulu, enggak dibayar. Tunda bayar. Selama 3 bulan, akhirnya sempat hampir semuanya macet, enggak bayar sama sekali. Karena 35 juta ini belum biaya hidup saya. Hidup saya bisa waktu itu ya 5 sampai 10 lah. Gitu. Akhirnya prakteknya untuk B. Dari sini ini enggak ajaibnya Pak.